dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi lakukan pengeboman Polresta Cirebon. Ada yang menyembunyikan Nurdin M.Top, ada yang merakit bom. Ketika demo 212, mayoritas tokoh alumni Afghanistan itu sudah ada di Jakarta. Untuk apa? Untuk menunggu chaos. Perusuhan yang bernuansa SARA inilah yang menyebabkan teroris ini tepuk tangan, dalam artian bahwa di situ ada medan jihad. Siap revolusi akhlak, siap jihad, takbir. Kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian. Tapi kalau teroris yang didambakan adalah kerusuhan. Karena dengan adanya kerusuhan itu kemungkinan akan adanya jabhah atau front jihad atau medan perang. Maka apa boleh buat dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, sudah. Takbir. Sebetulnya ada dua prinsip yang dimiliki oleh teroris. Satu, negara Islam. Dua adalah melaksanakan jihad fisabilillah. Jadi saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya nggak peduli siapapun orangnya, saudara. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Masyarakat ini, yang muslim maksudnya, kok lebih brutal daripada teroris saya gitu. Siap jaga ketuhanan Yang Maha Esa, siap jaga negara Republik Indonesia. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Makanya ini nomor satu radikal adalah teroris. Ada setengah radikal. Apakah mungkin yang setengah radikal ini bisa jadi radikal atau teroris? Sudah sering saya coba, saya ajak nggak berani mereka. Jangan nanggung jadi radikal, ayo gabung dengan kami. Oh, kalau mau gitu rame sudah kan gitu. Data-data ini memang belum banyak dipublikasikan ke media massa. Ketika melihat data seperti ini, maka ketika menghadapi mereka, kita harus mempertimbangkan kemampuan itu. Terungkapnya data mantan anggota FPI tergabung dalam kelompok teroris. Jadi bukan rekayasa, bukan pembentukan opini, tetapi fakta yang sudah terungkap dan itu sudah melalui proses hukum. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas Benny Mamoto, mengungkapkan sebuah data rahasia yang hanya dimiliki oleh Kompolnas. Dalam data tersebut, Benny mengatakan terdapat sebanyak 37 orang mantan anggota FPI yang tergabung dalam kelompok Jamaah Ansarut Daulah atau JAD dan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Saya buka datanya, ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Ada yang akses ke senjata, Filipina Selatan, Aceh, ada melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada yang menyembunyikan Nurdin M.Top, ada yang merakit bom dan sebagainya. Seperti diketahui, JAD dan MIT telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Hal itu dikarenakan keterlibatan mereka dalam sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Menurut pengakuannya, bahwa data tersebut ia dapat atas kapasitasnya sebagai Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme di Universitas Indonesia, di mana data-data tersebut memang minim diungkap ke publik. Kendati demikian, Benny memastikan jika datanya itu sahih karena telah melalui proses hukum, bahkan sudah melalui vonis pengadilan. Data-data ini memang belum banyak dipublikasikan ke media massa. Ini sudah melalui proses hukum, sudah divonis lewat pengadilan, sehingga ini sahih sekali datanya. Terkait dengan hal tersebut, maka Benny pun memberi masukan kepada pihak kepolisian agar berhati-hati dalam menghadapi kelompok FPI. Sebab, menurutnya hingga kini, masih ada anggota aktif FPI yang pernah membantu mantan teroris Nurdin M.Top menyembunyikan diri sewaktu menjadi buronan polisi.
Bahkan ada yang masih aktif menjadi anggota FPI, menyembunyikan Nurdin M.Top di Pekalongan dan sebagainya. Nah, inilah fakta yang kemudian kita harus ekstra hati-hati. Maka Beni pun memiliki kesimpulan yang didapat dari data-data tersebut bahwa ada sebagian anggota FPI yang memang pernah menjalani pelatihan paramiliter dan bahkan memiliki senjata. Oleh karena itu, Beni mengatakan data tersebut harus menjadi masukan bagi pihak Polri dalam menangani kasus yang melibatkan dan berhubungan dengan anggota FPI. Nah, ketika melihat data seperti ini, maka ketika menghadapi mereka, kita harus mempertimbangkan kemampuan itu. Mereka yang mengawal pasti dilatih, pasti dibekali, tidak hanya pelatihan, tapi juga perlengkapan. Nah, inilah yang membuat aparat harus ekstra hati-hati. Tidak hanya itu, Beni juga menegaskan kalau data tersebut bukanlah rekayasa atau sebuah pembentukan opini, di mana jejak proses hukum pengadilan telah menjadi bukti keterlibatan 37 orang tersebut. Jadi bukan rekayasa, bukan pembentukan opini, tetapi fakta yang sudah terungkap dan itu sudah melalui proses hukum. Sebelumnya, pengamat politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi pernah mengatakan hal yang serupa jika ke-6 orang yang ditembak mati oleh polisi itu diduga pelaku teroris yang masuk ke dalam organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Terkait dengan nama Laskar Khusus, menurutnya itu hanya penamaan saja, di mana background ini bagian dari kelompok lama, baik JAD, JAT, ataupun Baru Naim. Selain itu, ia juga menegaskan, dengan ditembaknya ke-6 orang tersebut, Polri ingin memisahkan mana HRS dan mana kelompok penumpang gelap. Menurutnya, jika mereka murni anggota FPI, tidak mungkin ada perlawanan seperti peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Cikampek. Jika melihat pernyataan Kompolnas Beni Mamoto dan pengamat Profesor Muradi, tidak menutup kemungkinan FPI telah disusupi para penunggang gelap. Jadi tidak mengherankan jika ada laskar FPI yang bertindak radikal hingga berani melawan petugas kepolisian. Setelah insiden di Tol Cikampek serta ditahannya Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab, maka beberapa aksi pun mulai bermunculan. Mulai dari respon keras simpatisan Habib Rizik yang meminta ditahan, hingga ancaman kekerasan dan aksi teror kepada kepolisian. Seperti pelemparan bom molotov pada 2 polisi di Makassar. Terkait dengan kejadian tersebut, Kepala Pusat Kajian Kamnas Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, mengatakan kejadian-kejadian yang melibatkan FPI dan Habib Rizik merupakan suatu isu yang sangat strategis dalam peristiwa politik. Sehingga ia pun meyakini adanya pihak ketiga yang memanfaatkan situasi tersebut dengan mengintervensi atau menumpangi demi mengambil keuntungan. Kubunya FPI maupun ke kubunya polisi, lalu mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini, dan itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, sehingga publik seringkali terkecoh bahwa oh ini pertarungannya 2 kubu ini saja, padahal ada orang ketiga atau pihak ketiga yang bisa mendapatkan keuntungan kalau situasinya menjadi keruh, lebih keruh lagi, atau situasinya menjadi lebih kondusif. Pasti ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situasi baru itu.